sebuah dongeng tentang Raja Besar Atlantis. Anda tentu sering mendengar istilah Atlantis. Istilah Atlantis juga muncul di DCU dalam kisah Aquaman, yang merupakan turunan manusia biasa dan manusia Atlantis. Aquaman dalam cerita fiksi DC Komik dianggap sebagai turunan Atlantis. Dalam cerita tersebut, Aquaman diceritakan sebagai seorang penguasa laut yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut dan mengendalikan kekuatan laut. Ia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan mampu berenang dengan kecepatan tinggi. Menurut kisahnya, Aquaman adalah putra dari Tom Curry, seorang manusia, dan Atlana, seorang putri dari Atlantis. Oleh karena itu, Aquaman dianggap sebagai turunan Atlantis dan memiliki hubungan darah dengan bangsa Atlantis. Istilah Atlantis juga muncul di kisah Plato. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, pertama kali menyebutkan istilah Atlantis dalam dua karyanya yang terkenal, yaitu Timaeus dan Critias. Kedua karya tersebut ditulis pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karya-karyanya itu, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau yang besar dan makmur, yang terletak di luar Selat Gibraltar, di sebelah barat daya Eropa dan Afrika. Menurut cerita yang diceritakan oleh Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban yang maju dan kuat. Namun akhirnya hancur karena keangkuhan dan kesombongan penduduknya. Meskipun cerita tentang Atlantis tidak dapat dipastikan kebenarannya, namun kisah ini telah menjadi legenda dan inspirasi bagi banyak orang selama berabad-abad. Dani Hilmanatawijaya juga menyebutkan dalam bukunya, Plato tidak bohong, Atlantis ada di Indonesia. Terkait dengan Plato, Dani Hilman pernah menyatakan bahwa teori Atlantis yang dijelaskan oleh Plato mungkin saja terinspirasi oleh peradaban kuno yang pernah ada di Indonesia. Menurut Dani Hilman, Gunung Padang dapat menjadi bukti bahwa peradaban kuno yang sangat maju pernah ada di Indonesia. Dan mungkin saja, peradaban ini menjadi inspirasi bagi cerita Atlantis yang diceritakan oleh Plato. Namun, pernyataan Dani ini masih kontroversial dan diperdebatkan oleh para ahli, dan tidak ada bukti yang kuat yang dapat membuktikan bahwa Atlantis benar-benar terletak di Indonesia atau di tempat lain. Komunitas Lemurian Fandom sendiri berkeyakinan bahwa yang ada di Indonesia itu bukan Atlantis, melainkan Lemurian, sebuah peradaban yang jauh lebih canggih dari Atlantis. Apa yang saya ceritakan di sini, anggap saja sebagai dongeng alternatif dari berbagai dongeng tentang Atlantis yang saya sebutkan di atas. Mungkin terasa seperti science fiction. Dia adalah Raja Atlantis yang membenci Lemurian, bernama Balamin. Balamin berasal dari kata bala, yang artinya masalah atau troublemaker. Nama aslinya adalah Balaam.
Balamin tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya ketika mengemban misi. Dia selalu menyamar menggunakan Minaru, alat peniru DNA yang bisa mengubah pemakainya menjadi siapa saja. Meskipun demikian, dia sering digambarkan sebagai seorang tokoh antagonis berkepala gundul seperti Lex Luthor dalam dongeng Superman. Jika tokoh ini ada di dunia nyata, ada kemungkinan dia adalah raja elit global. Keberadaan elit global sendiri sudah mengundang kontroversi. Ada yang percaya keberadaannya, banyak juga yang mengatakan elit global itu cuma hoaks. Elit global adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sekelompok orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh besar di dunia. Mereka bisa berasal dari berbagai bidang, seperti politik, bisnis, militer, media, agama, dan lain-lain. Elit global sering dikaitkan dengan konspirasi, hegemoni, atau agenda tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Alkisah, pada zaman dahulu kala, sekitar tahun 117 Origom, sebuah meteor berbentuk matahari kecil menumbuk permukaan Adgruma. Peristiwa amat sangat dahsyat tersebut membuat Adgruma kiamat total. Seluruh peradaban di atasnya musnah. Peristiwa itu pula yang memusnahkan dinosaurus yang hidup di masa itu. Setelah itu, Adgruma mengalami mati suri dan mengalami fase kosong selama 200 Origom. Satu Origom sendiri terdiri dari 5.000 tahun lebih. Jadi, 200 Origom itu berarti sekitar 1 juta tahun Masehi. Selama masa kosong tersebut, tidak ada kehidupan yang berlangsung di permukaan planet ini. Yang ada hanyalah koloni bangsa-bangsa yang hidup di bawah permukaan bumi, yang dikenal dengan sebutan Agartha itu. Pada tahun 317 Origom, Adgruma dihidupkan kembali dengan proyek Granuma. Untuk keperluan itu, Adamo mengkloning bangsa Lemurian dengan tingkat penguasaan energi 40% di planet Lemurian, untuk kemudian ditugaskan ke Adgruma, dan mengkloning serta menyebarkan ras-ras lain dengan tingkat penguasaan energi 2,5% sampai 10%. Misalnya untuk yang 2,5%, Arbina, Indarina, Kaina, Lambeka, Nirantea, dan Atlan untuk yang 10%. Tujuannya adalah bersama-sama melaksanakan proyek Granuma. Bangsa Lemurian 40% ini dalam memimpin para 2,5% agar tidak terlalu senjang kemampuannya. Mengkloning manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 10%, yaitu cikal bakal bangsa Atlantis, diambil dari bahasa Lemurian, yaitu Atlan, yang artinya pemberontak. Selain itu, ras 10% dibekali teknologi nuklir sebagai bekal memimpin manusia dengan tingkat penguasaan energi 2,5% yang dikloning oleh Adama. Salah satu manusia 10% yang dikloning ini adalah Balamin. Di kemudian hari, ras 10% ini merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan para Lemurian yang mereka anggap terlalu lunak, sehingga memberontak dan mengasingkan diri ke daratan lain.